Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini aku akan coba berbagi ilmu mengenai SEO dan SEO konten. Nah, pada materi kali ini saya akan coba berbagi tentang SEO dasar dan itu berupa tahapan-tahapan dalam penulisan artikel SEO dan juga guidance-nya. Sesuai judulnya, ini akan berisi mengenai ultimate guide to win user search. Jadi bagaimana teman-teman bisa kontennya bisa masuk di Google di halaman yang terbaik. Nah, sebelum masuk ke SEO, saya akan perkenalkan dulu mengenai konten. Teman-teman pasti sering banget kan internetan di rumah maupun di kampus atau dimanapun, teman-teman pasti scrolling IG atau eh, masuk ke dalam portal-portal atau platform-platform yang itu mengandung konten. Nah, itu semua adalah digital konten, teman-teman. Jadi, semua yang kita akses adalah termasuk konten. Jadi buat teman-teman yang ingin bercita-cita masuk jadi anak konten, nah teman-teman harus familiar nih dengan apa yang disebut dengan konten. Apa aja yang disebut dengan konten, bagaimana cara memproduksinya dan bagaimana cara mengoptimalkannya gitu. Nah, konten format itu ada banyak banget teman-teman. Format-format konten seperti artikel populer, website copy, ada ilustrasi, ada infografis, sampai video dan podcast adalah bentuk-bentuk dari konten digital. Nah, jadi teman-teman anak konten, ya tidak semua hal ini yang teman-teman perlu kuasai, tapi setidaknya ada beberapa yang harus teman-teman kuasai. Nah, berkaitan dengan materi ini adalah SEO, maka yang akan menjadi banyak pembahasan yaitu mengenai artikel populer dan website copy. Karena itu berkaitan dengan keyword dan tulisan. Nah, jika kita memproduksi konten, berarti kita mempublikasinya dan mencoba untuk mengenalkannya kepada orang lain, agar bisa diakses oleh orang lain gitu. Nah, bagaimana konten itu bisa diakses oleh orang lain? Bagaimana konten itu bisa bertahan dan menarik gitu. Nah, salah satu tipsnya adalah konten harus relevan, informatif, dan konsisten. Relevan di sini adalah relevan berkaitan dengan relevan secara user intent. Jadi, bagaimana konten kita bisa menjawab keinginan user dengan mengetikkan sesuatu kata kunci. Itu relevan. Dan juga relevan dengan apa yang teman-teman sajikan di dalam judul gitu. Tidak boleh melenceng dari topik apa yang teman-teman ingin sebenarnya tulis. Nah, yang untuk informatif itu adalah bagaimana konten kita itu memberikan informasi atau memberikan insight kepada user atau kepada pembaca. Kalau itu memang bentuknya adalah artikel. Dan yang terakhir adalah konsisten. Baiknya kalau teman-teman itu membuat sebuah blog, membuat platform blog atau mungkin itu di Medium atau mungkin di WordPress dan lain-lainnya, baik itu pakai hosting atau yang gratis. WordPress gratis, teman-teman harus konsisten nih blognya, topiknya. Jadi tidak boleh baiknya tidak gaduh-gaduh gitu. Kalau teman-teman ingin nulis tentang review film, ya coba review film aja di dalam sana. Mungkin ada review buku atau yang lain-lain. Yang penting masih dalam review, tidak melenceng kemana-mana gitu. Konsisten juga berarti kita harus rajin posting nih teman-teman kalau ingin dianggap konten kita itu renewable gitu. Jadi bisa bisa terus diperbarui dan mengikuti perkembangan. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan kita udah relevan, kita informatif dan kita udah konsisten nih. Nah, kita pasti menghadapi yang satu ini nih, yaitu kompetitor. Kompetitor itu pasti banyak banget. Misalkan kita menulis tentang review film. Nggak mungkin dong cuman ada satu website tentang review. Pasti banyak banget website-website tentang review film itu. Baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, kompetitor ini sebenarnya bisa untuk kita pelajari teman-teman, yaitu pada bagian kompetitor research nanti di tengah-tengah materi. Tapi
Di sini yang perlu ditekankan adalah untuk memenangkan kompetitor kita butuh sesuatu. Nah, di sini pertanyaannya teman-teman. How to win user search in search engine? Bagaimana kita bisa memenangkan pencarian user di dalam mesin pencari atau mesin telusur? Bagaimana konten kita bisa masuk ke dalam halaman satu yang user itu sebenarnya inginkan gitu. Kita bisa mengalahkan kompetitor dan konten kita masuk di halaman satu yang pastinya udah pasti diklik gitu. Karena berdasarkan survei, user itu pasti akan ngeklik di halaman satu. Jarang banget user itu bisa masuk ke halaman-halaman sampai jauh untuk mencari informasi sebatas mungkin review film atau apa gitu. Nah, untuk menjawab itu teman-teman butuh SEO. Apa itu SEO? Kepanjangannya adalah Search Engine Optimization, seperti yang teman-teman udah tahu pasti kan. Nah, SEO ini sesuai istilahnya, sesuai kepanjangannya, ada dua kata kunci nih yang bisa kita tangkap di sini, yaitu optimisasi dan search engine. Maksudnya yaitu bagaimana kita mengoptimalkan konten yang kita produksi untuk bagus di hadapan search engine atau mesin telusur. Nah, SEO ini adalah yang membedakan dengan temannya, yaitu SEM atau Search Engine Marketing. Kalau Search Engine Optimization ini berorientasi sama hasil-hasil traffic organik atau tidak berbayar, sedangkan SEM adalah kebalikannya, yaitu ingin mendapatkan traffic, tetapi traffic itu bersumber dari ads gitu, dari iklan atau paid marketing. Jadi marketing berbayar. Nah, karena berbayar, SEM ini bukan berarti SEM ini mudah dilakukan gitu, karena SEM dalam praktiknya mereka harus planning dulu keyword-keyword apa yang harus ditargetkan gitu. Dan banyak sekali brand atau dalam hal ini website yang menggunakan SEO dan SEM secara kolaborasi gitu. Jadi mereka menggunakan SEO pun juga mereka menggunakan SEM untuk mempercepat kedatangan trafficnya. Nah, itu dia teman-teman perbedaan antara SEO dan SEM. Bagaimana SEO itu menghasilkan traffic organik dan SEM menghasilkan traffic tapi dari sumber marketing, dari sumber berbayar. SEM ini contohnya kalau misalkan teman-teman ketikkan suatu keyword, misalkan SEO tools gitu. Di atas biasanya akan muncul beberapa penyedia-penyedia SEO tools, tapi itu berbayar, yang ada tulisannya iklan atau ads di sampingnya. Ada tulisan kotak di sana. Nah, itu adalah kampanye berbayar atau paid campaign gitu, yang dibayarkan oleh perusahaan itu ke Google dengan keyword-keyword yang udah ditargetkan mereka, keyword-keyword marketing. Nah, kalau SEO, kita bisa memproduksi artikel atau konten secara gratis, teman-teman. Apalagi kalau kita masuknya di Medium atau WordPress yang gratis tanpa kita beli hosting. Gitu. Jadi kita bisa lebih bebas lagi dengan SEO karena tidak berbayar. Kita tidak perlu planning untuk anggaran bulanan gitu. Nah, sedikit daftar isi aja untuk materi kali ini. Yang pertama akan saya bahas mengenai SEO fundamental atau dasar-dasar SEO yang meliputi definisi dan aktivitas utama dari SEO, seorang SEO. Dan yang kedua, kita punya materi juga tentang SEO content production and keyword research. Kita tahu bahwa SEO ini mengandalkan keyword, teman-teman. Jadi, keyword atau kata kunci itu sangat penting di SEO karena itu sampai harus di planning sendiri, jadikan satu dokumen sendiri, keyword-keyword apa yang harus muncul dalam suatu artikel tertentu gitu bahkan, atau copy tertentu gitu. Supaya artikel itu efisien, nggak cuma kita nulis, tapi nggak ada yang baca. Tetapi artikel itu bisa efisien dengan keyword-keyword yang kita masukkan. Nah, di sana akan saya kasih sneak peek atau dasar-dasar mengenai konten produksi dan keyword research itu dengan tools yang bisa diakses secara gratis gitu. Gratis tapi gratis secara terbatas gitu ya. Yang ketiga ada on-page SEO optimization. Di SEO teman-teman pasti kenal on-page dan off-page.
yaitu optimisasi yang dilakukan di dalam dan di luar web gitu. Nanti akan lebih lanjut dijelaskan di akhir, di tengah. Tetapi di materi kali ini yang akan dibahas adalah on-page saja, karena on-page ini adalah hal yang dasar yang bahkan harus dikuasai oleh seorang SEO strategis beginner sekalipun. Jadi di dalam on-page SEO ini akan ada dibahas mengenai materi-materi, mengenai strategi dasar melakukan optimasi konten dan internal dari laman itu. Dan yang keempat adalah what's next dan karir in SEO. Kalau teman-teman punya keinginan untuk mungkin blogging atau mungkin untuk magang di dalam dunia perkontenan atau mungkin di dalam industri kreatif yang itu ada hubungannya dengan content creation, maka ini penting nih, nomor 4 ini, what's next-nya itu apa aja yang perlu teman-teman pelajari untuk menyiapkan karir-karir di dunia SEO. Dan yang terakhir ada SEO glossary. Di sini berisi beberapa istilah-istilah penting di dalam SEO yang harus teman-teman tahu. Jadi di sini akan aku jelaskan juga. Jadi nggak cuman kumpulan kata-kata, kumpulan istilah, tapi juga ada penjelasannya teman-teman di sana. Nanti akan ada SEO glossary dulu, baru karirnya gitu. Nah, kita masuk nih di SEO fundamental. SEO, saya nggak menyajikan definisi SEO secara dari para ahli atau apa, tapi lebih ke definisi praktisnya aja, yaitu aktivitas produksi dan optimasi konten dengan goal utama memperoleh kunjungan organik dari kata kunci atau topik yang ditargetkan gitu. Jadi kata kuncinya di sini adalah optimasi konten dan kunjungan organik. Jadi bukan kunjungan secara paid marketing tadi, tapi kunjungannya secara organik gitu. Bukan berbayar dan juga bukan dari sumber-sumber yang lain, yang luar gitu, dari luar. Nah, kalau kita ngomongkan tentang optimisasi, berarti ada banyak nih optimisasi yang ada di SEO, tapi secara umum ada on-page dan off-page tadi. Tapi sebelum dioptimisasi tentunya ada content production dulu. Content production yang itu meliputi banyak hal, yaitu berkenaan dengan keyword research dan competitor research gitu. Dan ada on-page optimization. Apa itu on-page optimization? On-page optimization adalah optimasi yang diimplementasikan pada halaman atau konten itu sendiri. Jadi misalkan teman-teman itu memperbaiki konten, misalkan memperbaiki judul, lalu memasukkan gambar, menambah caption pada gambar. Nah, itu termasuk on-page optimization, yang artinya kita melakukan perbaikan di dalam page itu sendiri, di dalam konten atau di dalam website kita sendiri gitu. Nah, sedangkan off-page adalah optimasi yang dilakukan di luar website. Nah, tujuan dari off-page ini adalah mendapatkan pengakuan terhadap konten agar lebih dipercaya dalam tanda kutip oleh search engine gitu. Nah, off-page optimization ini ada banyak teman-teman. Jadi mungkin bisa masuk di dalam sosial media gitu. Artikel kita share di dalam sosial media, di Twitter atau di Facebook atau di WhatsApp story mungkin, agar orang-orang itu bisa ngeklik dari sana gitu. Tetapi yang akan kita bahas cuman dua yang teratas itu, yaitu content production dan on page-nya. Karena itu adalah yang paling basic dan harus dipelajari. Nah, oke. Kita kembali ke sini. Setelah kita belajar tentang SEO fundamental, kita masuk di yang kedua nih, yaitu SEO content production and keyword research. Nah, di sini saya punya SEO article production essential cheat sheet, tapi untuk yang basic-basic aja teman-teman ya. Yang pertama adalah keyword research. Jadi, dalam memproduksi artikel yang bertema artikel yang dengan pendekatan SEO, kita harus diawali dengan keyword research dulu gitu. Kita harus mengawalinya dengan riset keyword atau riset kata kunci. Nah, dalam riset kata kunci ini ada banyak banget teman-teman yang harus diperhatikan. Yaitu yang pertama adalah kita harus mengklasifikasi jenis-jenis keyword. Jenis-jenis keyword nanti akan aku jelaskan juga. Dan yang kedua ada variasi keyword dan volume pencarian.
Volume pencarian ini bisa disebut dengan search volume. Jadi search volume ini adalah kosakata dari SEO juga yang teman-teman harus tahu, yaitu volume pencarian per bulan. Jadi tools-tools SEO, beberapa tools SEO itu menyediakan ini angka volume pencarian per bulan gitu. Jadi di samping keyword nanti ada angka misalkan 1000 gitu. Nah, berarti per bulan dari keyword itu ada 1000 orang-orang yang mencari, 1000 user yang mencari. Dan yang ketiga ada tingkat kesulitan keyword atau keyword difficulty. Nah, ini aku kasih tanda dalam kurung SEO karena maksudnya adalah tingkat kesulitan keyword secara SEO. Karena ada juga tingkat kesulitan keyword secara SEM yang itu tidak kita pelajari dalam materi kali ini gitu. Tingkat kesulitan keyword ini disimbolkan dengan angka juga gitu. Semakin tinggi angkanya, semakin sulit keyword itu untuk bersaing di search engine. Oke, setelah keyword research, kita masuk di competitor research nih. Nah, cara competitor research itu adalah search aja di Google dengan keyword-keyword yang kita targetkan dan amati kompetitor kita dan buat artikel dengan yang lebih baik gitu. Lalu ada outlining atau membuat outline atau kerangka tulisan. Kita harus membuat outline yang lebih lengkap dari kompetitor. Dan yang terakhir adalah write deeply atau kita harus menulis dengan dalam karena Google itu bisa membaca rangkaian dari kata-kata kita, nggak cuma keyword-keyword yang kita targetkan aja. Dengan kita menulis banyak atau menulis secara dalam, maka akan ada banyak keyword-keyword atau relasional keyword yang masuk dalam sana. Itu teman-teman. Nah, untuk di materi kali ini yang akan saya bahas dalam adalah tentang ini, keyword research. Karena keyword research ini yang benar-benar paling fundamental dan yang paling hits dan top gitu di kalangan SEO gitu. Nah, untuk keyword research kita akan belajar 3 hal ini teman-teman. Nah, kita mulai ya untuk keyword research-nya. Nah, untuk keyword research ini, kita harus mengenali dulu keyword type atau tipe-tipe keyword yang itu prinsipal yang dalam hal ini itu dasar gitu. Yang dalam materi ini disajikan secara dasar-dasarnya aja. Jenis keyword yang pertama adalah keyword informasional atau kata kunci untuk konten atau bagian dari kata kunci atau bagian dari konten yang bersifat informatif gitu. Jadi kata kunci ini ditargetkan untuk user yang mencari informasi pada topik tertentu. Misalkan contoh keywordnya yaitu cara menulis esai, atau esai adalah, atau mungkin tutorial membuat esai, dan lain-lain gitu. Jadi yang itu tidak user intent atau user itu tidak dengan mengetikkan keyword itu berarti intensi user bukan pada membeli barang tapi mencari informasi gitu. Oh iya teman-teman harus juga mengenali user intent ya. Jadi tipe keyword ini adalah keyword-keyword yang dikategorisasikan berdasarkan search intent atau intensi keyword dalam melakukan pencarian dengan keyword tertentu gitu. Nah, jenis keyword yang kedua adalah transaksional keyword atau keyword transaksi gitu. Jadi keyword ini ditargetkan untuk user yang memiliki intensi melakukan transaksi. Contohnya yaitu seperti jasa translate, atau jual printer murah, atau beli laptop second, dan yang lain-lainnya. Pokoknya ada yang mengandung kata jasa, jual, beli, sewa, atau murah, atau terbaik gitu. Itu adalah transaksional keyword yang ditargetkan untuk user yang melakukan intensi untuk membeli atau menyewa atau membeli jasa sesuatu gitu. Nah, yang ketiga ada komersial keyword nih. Berbeda dengan transaksional keyword, kalau komersial keyword ini digunakan untuk mentargetkan intensi user yang melakukan window shopping atau sekedar melihat-lihat atau mencari referensi sebelum mereka memutuskan untuk membeli. Misalkan harga printer.
kamera terbaik 2020 gitu. Jadi mereka cari informasi dulu nih, tapi cari informasinya yang udah ada intensi buat membeli gitu. Mereka cari harga, mereka cari referensi barang misalkan. Dan yang keempat ada navigational keyword. Nah, navigational keyword ini adalah jenis keyword yang yang sangat sulit untuk kita bisa targetkan gitu, karena kata kunci ini atau keyword ini adalah mengandung nama brand atau nama website tertentu gitu. Misalkan ketika teman-teman ingin masuk ke dalam WhatsApp melalui PC gitu. Kalau misalkan kita lupa URL-nya, pastikan kita langsung masuk di Google, langsung ketikkan login WhatsApp gitu aja kan. Di halaman pencarian pertama, pasti akan muncul WhatsApp, dan kalian akan klik itu. Teman-teman akan klik itu gitu. Atau mungkin saat teman-teman mau login ke beasiswa LPDP gitu. Atau mungkin teman-teman mau login ke halaman yang lainnya gitu. Jadi istilahnya kalau navigational keyword ini kita harus mempunyai brand dulu nih. Kita harus punya brand agar brand itu bisa jadi kata kunci untuk orang-orang yang mencari gitu. Nggak mungkin kalau brand kita misalkan belum terkenal, ada orang-orang yang memasukkan keyword dengan brand kita yang belum terkenal tadi gitu. Jadi navigational keyword ini adalah keyword-keyword yang sangat sulit untuk ditargetkan. Kecuali kalau kita udah punya nama besar gitu. Jadi untuk sementara kita bisa mentargetkan ketiga keyword ini. Kalau misalkan kita mau berjualan, ya 2 keyword ini. Tapi kalau misalkan kita mentargetkan artikel yang itu, dari artikel itu kita menargetkan user yang mencari informasi, maka ini yang harus ditargetkan. Nah, sebenarnya untuk melakukan keyword research itu tidaklah sulit-sulit banget, atau mungkin untuk dasar ya, untuk dasar kita tidak perlu yang melakukan hal yang terlalu sulit dengan tools-tools yang berbayar mahal. Kita punya sesuatu yang sangat cepat gitu untuk memperoleh ide-ide keyword gitu, yaitu dengan LSI keyword atau latent semantic indexing keyword. Jadi ini adalah suatu jenis keyword yang teman-teman pasti sering temukan. Nah, ini teman-teman, ini adalah cara untuk kita bisa menentukan, salah satu cara untuk kita bisa menemukan LSI atau latent semantic indexing. Latent semantic indexing keyword ini adalah salah satu jenis keyword yang memiliki sinonim atau berdekatan secara fungsi gitu. Bukan hanya sinonim, tapi berdekatan dengan fungsi dari keyword tertentu. Misalkan keyword running, maka sepatu gitu. Itu juga masuk dalam salah satu LSI-nya. Atau mungkin kalori gitu, kalori burning gitu, by running. Nah, itu kan ada kaitannya. Jadi keyword-keyword yang mempunyai kaitan secara semantik. Nah, misalkan salah satu cara, 2 cara yang bisa kita lakukan untuk menemukan LSI keyword adalah dengan ini. Kita buka google.com atau .co.id, lalu enter, dan kita ketikkan apa yang keyword kita. Nah, sebelum kita enter, pasti akan muncul nih rekomendasi-rekomendasi yang di bold ini. Nah, ini adalah salah satu cara kita untuk menemukan keyword gitu. Menulis isah beasiswa, berarti di sini menulis isah beasiswa ini cukup banyak dicari oleh orang-orang nih. Bisa jadi aku mau bikin tentang konten tentang ini biar blogku semakin terkenal misalkan gitu. Atau mungkin kita juga bisa setelah masuk di halaman pencarian, kita bisa turun ke bawah banget. Di sana ada penelusuran yang terkait gitu. Nah, maka akan muncul nih di sini format penulisan esai, kerangka esai, dan lain-lainnya gitu. Dari keyword-keyword ini, kalau misalkan kita mau bikin artikel tentang menulis esai atau tutorial membuat esai, kita bisa memasukkan keyword-keyword ini untuk sementara, karena kita nggak perlu melakukan keyword research yang terlalu dalam untuk hal-hal yang basic gitu, untuk artikel-artikel yang basic aja gitu. Tapi untuk untuk SEO yang lebih mendalam lagi, tools-tools SEO atau keyword research yang berbayar itu sangat-sangat diperlukan teman-teman. Jadi nggak cuman
LSI aja, tapi kita harus menggunakan tools-tools yang berbayar agar tahu secara detail bagaimana, berapa itu volumenya, berapa itu kesulitannya, dan indikator-indikator atau matriks yang lainnya gitu. Nah, setelah kita tahu riset keyword dari LSI atau sumber dari Google secara gratis dan sangat mudah, kita bisa menggunakan tool juga nih teman-teman. Nah, ini toolnya ini adalah limited free, jadi gratis untuk beberapa pencarian aja, terus kita disuruh subscribe atau disuruh membayar untuk melakukan pencarian dengan tool ini. Tool ini adalah namanya Ubersuggest. Teman-teman pasti udah familiar kan dengan Ubersuggest ini, karena Ubersuggest ini adalah aplikasi besutan dari Neil Patel. Beliau adalah orang yang terkenal banget di dalam dunia digital marketing. Nah, bagaimana Ubersuggest ini tampilannya? Tampilannya adalah seperti ini, teman-teman. Jadi setelah teman-teman masuk di dalam URL ini, URL-nya saya sertakan di deskripsi video ini. Jadi setelah kita masuk di website ini, kita akan bisa menuliskan kata kunci, lalu kita mengganti negaranya, negara Indonesia tentunya, lalu search gitu. Nah, nanti akan muncul nih berapa search volumenya untuk keyword ini, menulis esai. Oh, ternyata ada 590 pencarian per bulan. Lumayan tinggi teman-teman itu. Dan ada SEO difficulty 19 easy. Oh, jadi memungkinkan nih untuk aku bikin artikel ini gitu. Untuk yang 2 ini tidak perlu diperhatikan dulu karena ini adalah digunakan untuk paid marketing gitu. Dan ini tampilannya yang kedua. Nah, kalau kita udah nemu keyword tadi, kita bisa scroll ke bawah dan ada nih keyword-keyword ideas-nya. Misalkan menulis esai yang baik, dan lain-lain. Beserta volumenya gitu. Jadi ini volumenya 90, volumenya 20, dan lain-lainnya. Dan kesulitannya adalah ini, tingkat kesulitannya. Mereka adalah rata-rata mudah, teman-teman. Jadi angkanya nggak tinggi-tinggi, berarti mereka mudah untuk kita targetkan di dalam artikel kita gitu. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan dengan keyword ini? Yaitu kita memasukkan keyword-keyword ini ke dalam artikel kita gitu. Jadi keyword yang mempunyai volume paling besar itu adalah disebut dengan main keyword atau keyword utama. Jadi kita bisa memasukkan kata-kata menulis esai di dalam artikel kita dengan jumlah yang standar gitu, yang tidak berlebihan tapi juga tidak kurang gitu. Yang lain-lainnya itu adalah keyword-keyword sampingan atau keyword-keyword yang variasi gitu. Nah, setelah melakukan pencarian keyword, kita bisa langsung menulis, teman-teman. Kita bisa langsung menulis, atau sebelum menulis, kita bisa melakukan hal-hal tadi, yaitu competitor research. Kita baiknya juga melakukan competitor research ini, supaya konten kita juga tidak kalah gitu. Bagaimana kompetitor itu bisa memenangkan halaman 1, kita bisa tahu gitu. Kita bisa melakukan outlining juga, biar apa yang kita bahas itu bisa lebih lengkap dari kompetitor gitu. Dan yang terakhir adalah write deeply, atau kita bisa menulis dengan dalam agar keyword-keyword tadi bisa masuk dalam tulisan kita secara lebih banyak gitu, teman-teman. Jadi secara lebih kaya gitu. Karena Google itu seperti yang aku katakan tadi, Google itu bisa mengenali hubungan-hubungan antara keyword gitu. Jadi nggak cuman keyword-keyword yang utama dan relevan aja yang Google kenali, tapi juga keyword-keyword yang mungkin itu sinonim gitu, atau mungkin itu LSI gitu. Itu akan bisa Google kenali dengan tulisan kita yang semakin dalam atau semakin informatif gitu. Nah, di video selanjutnya kita akan belajar mengenai on-page SEO optimization dan beberapa hal terkait dengan SEO ini.